Mas Wika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, sepertinya sudah hadir ya, Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Direktur, Ya, silakan Pak Jihad. apakah sudah bisa dimulai? Monggo, silakan. Ya. Monggo, silakan Mas Wika. Ya, baik. Terima kasih Pak Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat datang bagi para peserta sharing session perencanaan keamanan aplikasi. Yang pertama, selamat datang kepada Bapak Direktur Sekolah Menengah Atas Bapak Dr. Soehartono Arham. Kemudian yang kami hormati Koordinator Bidang Tata Kelola di SMA Bapak Winirjiat Akbar. Kemudian selamat datang juga bagi Koordinator Bidang Sarana Prasarana, Koordinator Bidang Penilaian, Koordinator Bidang Pesaidik, kemudian Ibu Kasubag Tata Usaha. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di acara sharing session keamanan aplikasi dari sisi pengguna ya. Di mana di sini dari Pokja IT dan Publikasi ingin memberikan sedikit share mengenai hal-hal atau langkah-langkah yang disarankan agar kita sebagai pengguna aplikasi bisa lebih peduli terhadap keamanan akun aplikasi kita sehingga data kita bisa lebih aman gitu dalam kita menggunakan aplikasi. Baik, untuk mengawali acara ini, marilah kita simak pengarahan dari Koordinator Bidang Tata Kelola. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Winirjiat Akbar. Recording in progress. Bapak Jiat, kami persilakan, Pak. Terima kasih Mas Wika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Direktur untuk izin memulai untuk membuat laporan dulu Pak Direktur. Alhamdulillah yang saya hormati Pak Direktur SMA Bapak Soehartono Arham, Bapak Ibu Koordinator, Subkoordinator, teman-teman Direktorat SMA, semua bidang, dan juga teman-teman tim IT yang mempelopori adanya sharing session ini. Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka sharing session mengenai kerentanan keamanan aplikasi di sisi pengguna. Izin Pak Direktur sebelum dibuka, izinkan saya untuk menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan sharing session ini. Ini adalah dilatar belakangi pada tanggal 2 Maret kemarin ya, ada Twitter dari Dark Trace International Intelligent Criminal Dark Web gitu ya, yang menyatakan bahwa ada 1.700.000 lebih laporan kasus dari 49.000 situs pemerintah yang telah bocor, dan salah satunya adalah Kemdikbud ya, yang terinfeksi malware bukan malware biasa tapi malware stealer. Ya, pengguna dapat mencakup pengguna pemerintah ataupun pengguna publik dari layanan publik pemerintah. Kemudian disusul tanggal 3 Maret besoknya ya, cepat sekali ini, Kemdikbud merilis dari daftar tersebut yang dilakukan oleh Drug Tracer ini, merilis daftar laman yang dilaporkan bahwa login akses penggunanya bocor pada tanggal 3 Maret 2022. Saya hitung kemarin yang sudah dirilis oleh Pusdatin adalah 171 laman yang belakangnya kemdikbud.go.id itu dilaporkan bahwa login akses penggunanya bocor. Ini adalah dari 171 Kemdikbud ini yang kita sinyalir dari Direktorat SMA, yaitu ada PIP, psma.kemdikbud.go.id, ada SMA Pusat Prestasi Nasional.kemdikbud.go.id, Olimpiade PSMA Kemdikbud.go.id, PSMA Kemdikbud.go.id, Tatakola.psma.kemdikbud.go.id, Gerbang Kurikulum.psma.kemdikbud.go.id. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh tim IT kita Mas Panji dan kawan-kawan bagaimana tindak lanjutnya, klarifikasinya dan lain sebagainya terkait daftar laman yang dilaporkan tersebut yang dirilis oleh Pusdatin, di mana ada penjelasannya, ada perubahan domain ya, yang tadinya psma.kemdikbud.go.id berubah menjadi sma.kemdikbud.go.id. Jadi ada beberapa laman kita yang lama-lama itu bisa disusupi gitu ya oleh malware. Apa itu malware? Malware itu adalah malicious software atau disingkat malware
Itu adalah setiap program atau file atau kode yang dapat membahayakan suatu sistem. Biasanya masuk di aplikasi gitu ya. Kalau di Windows biasanya .exe atau execution atau aplikasi ya, file-file aplikasi yang diinstal. Sehingga ketika diklik bisa menginstal suatu program, memerintahkan prosesor untuk melakukan sesuatu, apakah mencuri data atau memproses apa yang sesuai dengan aplikasi malware tersebut. Nah, malware ini biasanya berusaha menyerang, rusak, atau menonaktifkan komputer, sistem komputer, jaringan, tablet, bahkan ada perangkat seluler seperti HP ya, seringkali dengan mengambil sebagian kendali atas operasi perangkat. Ini hati-hati terkait dengan malware. Apalagi yang dilaporkan tadi adalah terkait dengan stealer malware yang mencuri ya. Ini adalah spyware baru yang menggunakan bot Telegram, dan ini nanti akan dijelaskan detail ya oleh Mas Panji dan kawan-kawan. Nah, kemudian dirilis dari Pusdatin tersebut ada 3 langkah-langkah yang harus kita mitigasi terkait dengan malware tersebut, yaitu bagaimana kita menginformasikan ke seluruh pengguna dan pengelola terkait laman tersebut. Makanya kita melakukan sharing session kali ini untuk mengundang semua pegawai di Direktorat SMA ya sebagai pengguna ya. Bagaimana mengganti user dan password itu wajib. Kemudian memindai aktivitas seluruh laman yang tadi terindikasi ya. Kebanyakan sih laman-laman yang sudah tidak terpakai atau mendownkan gitu ya, menonaktifkan. Kemudian melakukan deteksi dini keamanan dengan langkah-langkah yang sudah di-share oleh kemdikbud.go.id terkait dengan panduan teknis terkait dengan malware. Kemudian Pak Direktur izin kami tim IT di Direktorat juga ingin mengusulkan terkait dengan penanganan insiden malware ini, bagaimana kita perlu membuat tim ya, tim respon yang memiliki kompetensi tentang malware. Mungkin perlu ada perwakilan dari setiap bidang, kemudian perlu ada aplikasi-aplikasi atau peralatan-peralatan tools yang dibutuhkan, kemudian perlu ada identifikasi dan analisis malware, kemudian perlu juga kita mencegah penyebaran malware tersebut dan melakukan analisis dan penanganannya. Kalau ada data-data yang memang hilang atau apa, atau yang terjadi perlu dipulihkan, dan kita lakukan tindak lanjut bagaimana membuat dokumen dan SOP, langkah-langkah prosedur untuk penanganan insiden malware ke depannya jika ada lagi gitu ya. Nah, untuk itu Bapak Direktur, izin kami laporkan tujuan sharing session ini adalah kita ingin berbagi pengetahuan ya tentang keamanan dan data dan malware, kemudian langkah-langkah mitigasinya, kemudian bagaimana penanganan insiden malware tersebut. Tips-tipsnya nanti akan diberikan oleh teman-teman kita di MIT, Mas Panji dan kawan-kawan. Tips pencegahan malware, bagaimana menjaga keamanan data, dan bagaimana mengatur password ya, karena ini rawan sekali disusupi ketika passwordnya sudah diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Mungkin itu laporan dari saya Pak Direktur. Untuk itu selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Direktur untuk membuka dan memberikan pengarahan kegiatan ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jiat atas kata pengantarnya. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Bapak Direktur SMA kepada Bapak Direktur SMA, Bapak Soeharto Mangaraham. Kami persilahkan. Terima kasih, Mas Wika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati para koordinator bidang di Direktorat SMA, ada Pak Jihad di sini, dan mudah-mudahan para koordinator yang lain juga sudah hadir ya. Dan juga teman-teman para subkoordinator, yang saya hormati pula para pejabat fungsional utama, baik itu analis kebijakan ahli utama, Pak Toto mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita, dan juga Widya Prada, Pak Pak Samjon dan juga Pak Purwadi mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita. Serta teman-teman seluruh staf Direktur SMA yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah Allah masih memberikan kemudahan bagi kita, kesempatan dan juga kesehatan bagi kita semua, sehingga hari ini meskipun berbeda-beda tempat ya, saya tahu ada yang masih work from home, ada teman yang masih belum pulih kesehatannya karena terserang COVID-19, harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi saya yakin juga tetap bisa melaksanakan aktivitas, melaksanakan tugas
kecuali bagi yang memang menderita komorbid tertentu. Maupun juga teman-teman yang mengikuti kegiatan ini dari hotel misalnya ya, ada beberapa bidang yang memang juga hari ini setahu saya ada yang di Bogor itu ada kegiatannya peserta didik, kegiatan penilaian juga ada termasuk kegiatan sarana prasarana. Nah, mudah-mudahan kita semua sekali lagi dari berbagai tempat kita melaksanakan kegiatan baik di rumah yang work from home, di kantor yang melaksanakan aktivitas di kantor, maupun teman-teman yang melaksanakan kegiatan dari hotel sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Mudah-mudahan semua kegiatan kita, tanggung jawab kita bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Satu hal Bapak Ibu sekalian, meskipun kemarin saya kira kita sudah sama-sama mendengar ada kabar gembira bahwa untuk perjalanan darat, laut, dan udara domestik di Indonesia ini sudah tidak lagi mewajibkan adanya menunjukkan hasil tes PCR maupun antigen bagi yang sudah vaksin lengkap ya. Dan setahu saya sebagian besar kita ya, hampir seluruhnya pegawai direktur SMA sudah booster. Mungkin ada 1-2 yang belum karena mungkin memang belum jadwalnya, karena ada ketentuan jarak antara vaksin kedua dan vaksin booster itu kalau tidak salah saya minimal 6 bulan. Ada beberapa kawan kita yang belum cukup waktunya, dan juga mungkin ada beberapa teman yang karena komorbid tertentu kemarin juga belum booster. Dan kita berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat seluruh kita sudah di booster, divaksin, sehingga tidak menghalangi kita lagi dan tidak menjadikan kita ragu-ragu untuk melakukan perjalanan dinas, termasuk manakala kita ingin mengundang peserta dari luar Jakarta, dari provinsi-provinsi misalnya. Ini suatu hal yang menggembirakan. Namun di sisi lain Bapak Ibu sekalian, saya minta semua koordinator, subkoordinator, dan seluruh staf untuk justru lebih memperketat prokes, Pak. Kalau dulu kita bisa, ini Bapak ini nggak jadi berangkat karena ketangkep, misalnya kan nggak lolos PCR-nya atau antigennya, jadi nggak akan datang ke tempat kegiatan kita. Ataupun kalaupun sudah terlanjur datang, pada saat check-in kita antigen dulu, ternyata reaktif atau positif, ya kita minta pulang atau ke istirahat dulu di kamar. Nah ini kan nggak ini. Siapa saja yang datang ya kita terima, kita tidak tahu apakah betul-betul sehat, karena tidak sempat terdeteksi di bandara. Nah karena itu teman-teman sekalian saya pesan betul ya, karena kita udah sangat luar biasa, kemarin itu ada 42 pegawai direktur SMA yang terpapar COVID-19 dan ini sangat mengganggu ya. Secara pribadi kita terganggu, di keluarga kita terganggu, aktivitas kita di kantor juga menjadi agak terhambat gara-gara sebagian besar kawan-kawan kita harus melakukan isolasi mandiri. Karena itu sekali lagi tetap jaga prokes, bahkan lebih ketat saya minta. Ya, jadi di tempat kegiatan jangan sampai membuka masker. Selain tentu saja pola hidup sehat, ya cuci tangan dan sebagainya, jaga jarak, itu juga harus tetap kita terapkan seketat mungkin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di era ini saya kira kita semua sudah sama-sama memaklumi bahwa kita hidup di era yang sangat berbeda dibanding 10 tahun yang lalu misalnya, atau jangan-jangan 5 tahun yang lalu, di mana saat ini hampir tidak ada di antara kita yang tidak tergantung ya kepada gadget kita, tidak tergantung kepada jaringan internet. Dan memang pekerjaan kita sekarang ini lebih banyak menggunakan teknologi itu Bapak sekalian. Berbagai aplikasi yang kita rancang, kita terapkan ini sesungguhnya adalah dalam rangka untuk memudahkan pekerjaan kita. Jadi bukan sekedar kita ingin ikut tren nih Pak, pakai Simpek, pakai aplikasi Sinde, pakai aplikasi segala macam lah misalnya yang ada di masing-masing di internal kita. Bukan sekedar kita mengikuti tren, tapi sesungguhnya memang itu menjadi kebutuhan kita. Namun di sisi lain Bapak-Ibu sekalian, dan memang sudah jamak saya kira, dan sudah sunatullah ya, memang sudah dari sananya ya, apapun yang ada di dunia ini selain memiliki sisi positif, biasanya juga dibarengi dengan sisi negatifnya. Tergantung bagaimana kita, istilahnya, menyeimbangkan, bagaimana kita beradaptasi ya, sehingga kita bisa menekan seminimal mungkin, kalaupun tidak bisa kita hilangkan seluruhnya aspek-aspek atau sisi-sisi negatif itu. Hal yang saya maksudkan tadi sudah dijelaskan dengan sangat clear oleh Pak Jihad ya Bapak-Ibu sekalian, dan kita tahu dan sangat terkaget-kaget ya kemarin tanggal 2 Maret kita mendapat informasi yang menurut saya ini mengejutkan, tidak hanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya, di mana kita punya 173 laman Kemendikbud yang istilahnya dibobol lah ya oleh malware atau apapun istilahnya itu,
Dan di SMA sendiri ada 6, kalau saya tidak salah tadi. 3 itu diantaranya sudah menjadi ranahnya, misalnya teman kita yang ngurus PIP, jadi sudah menjadi kewajiban mereka sana untuk mengamankan, mungkin juga Puspesnas dan sebagainya. Namun yang 3 itu kayaknya masih di kita. Yang 3 itu masih di kita. Saya sempat melihat tadi yang disampaikan Pak Jihad misalnya, ada domain psma.kemdikbud.go.id yang kalau tidak salah tadi katanya harus di take down. Saya tidak begitu paham istilah teknis ini, tapi dalam pengertian saya, di take down itu dimatiin dulu lah, kira-kira begitu ya. Dimatiin dulu, disembuhin dulu, disehatkan dulu, tambah mungkin ditambahin juga jaketnya dipertebal supaya nggak cepat masuk angin. Mungkin kira-kira seperti itu istilah sehari-harinya. Demikian juga tata kelola nih, tata kelola PSMA ini juga ternyata meskipun statusnya non-aktif tapi harus juga di take down. Lalu di tempat Bu Tuti juga ada ini terkait dengan gerbang kurikulum psma.kemdikbud.go.id. Ini tentu saja akan menguras energi kita Bapak-Ibu sekalian, ya. Tapi di sisi lain sekali lagi saya katakan sudah jamak hukumnya di dunia ini ada 2 hal kebaikan selalu biasanya ada buruknya. Keuntungan biasanya ada kerugiannya. Positif selalu dibarengi dengan negatif. Demikian juga ini saya kira kita ambil hikmahnya ya. Waduh kita harus take down, kita harus berpikir lagi, kita harus bagaimana cara mengamankan. Itu mungkin sisi negatifnya. Tapi kalau kita melihat ini sebagai dari sisi positifnya ini juga bisa, Pak. Positifnya adalah kita menjadi lebih berhati-hati, itu yang pertama. Kita menjadi itu tadi lebih kuat lagi membentengi laman-laman kita yang tadinya barangkali gerbangnya hanya 1, gemboknya cuma 1 gembok ya, tidak pakai kombinasi-kombinasi yang rumit misalnya. Ini kan mau nggak mau kita. Dan di sisi inilah saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian ya, mari ini kita sikapi, tidak usah terlalu panik, meskipun kita juga tidak boleh cuek. Nah, saya mengapresiasi teman-teman tata kelola yang siang hari ini menggelar session sharing terkait dengan kerentanan keamanan aplikasi ini dari sisi kita. Nah, mudah-mudahan pengalaman kita ini ya, yang dalam hal ini ada katakanlah 3 laman kita yang mengalami serangan malware seperti itu. Ini bisa menjadikan kita justru menjadi lebih kuat, ya, menjadikan kita lebih siap lagi menghadapi jika ada kejadian-kejadian sejenis. Karena itu memang penting bagi kita ya untuk secara proaktif ya, setiap individu itu secara proaktif itu betul-betul meningkatkan keamanan perangkat yang dia gunakan, jaringan yang dia gunakan. Setidak-tidaknya kita memiliki handphone pribadi Bapak-Ibu sekalian, ya kan? Nah ini saya pernah mendapat kiriman meme-meme gitu ya di beberapa grup tuh kan. HP ini sekarang ini kan menjadi barang yang bukan barang mewah Bapak-Ibu sekalian ya. Kalaupun mungkin ada yang harganya murah, ada yang harganya agak mahal, ada yang memang mahal sekali. Sebenarnya bukan dari sisi harganya kita melihat menurut saya ya. Tapi HP sudah merupakan kebutuhan pokok saat ini ya. Orang boleh saja ketinggalan dompetnya, tapi kalau HP-nya dibawa dia masih bisa transaksi. Masih bisa m-banking, masih bisa bayar pakai OPPO dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau HP-nya ketinggalan, nah itu banyak hal yang bisa terjadi ya. Nah, dari satu yang saya sampaikan tadi ada kiriman meme itu ya. Meme istilahnya itu ya. Ada katanya untuk melihat detak jantung orang itu dilihat dari HP-nya. Ya kan? Nah, kalau HP-nya itu dalam kondisi normal, artinya dipegang yang bersangkutan, biasanya detak jantungnya itu normal gitu ya. Jadi turun naiknya itu sesuai. Nah, tapi begitu HP-nya itu dipinjam istrinya, misalnya bagi yang bapak-bapak gitu ya. Ini bapak-bapak nih terutama, itu kan ibu-ibu jarang. Itu konon katanya detak jantungnya itu nggak normal gitu ya, berdetak dengan sangat kencang gitu kan. Karena apa? Karena jangan-jangan ada foto-foto tertentu, ada chatting-chatting tertentu yang rawan gitu ya, rawan menimbulkan mispersepsi, barangkali rawan menimbulkan persoalan di rumah. Nah ini contoh kecil saya guyon, mudah-mudahan di SMA enggak ya. Kita mungkin di SMA enggak ada Pak kayak gitu, kita jujur semua nih bapak-bapaknya. Saya harap seperti itu. Nah, tapi yang ingin saya gambarkan adalah betapa pentingnya HP itu di tangan kita Bapak-Ibu sekalian. Sekali kita lupa HP, biasanya tuh kita agak panik. Setelah kita tahu, oh ketinggalannya di rumah sih, kalau di rumah aman. Tapi oh tadi ketinggalan waktu saya nongkrong di kantin tuh di mana ya, itu saya kira kita akan menyebabkan kepanikan. Karena biasanya HP itu tidak sekedar kita komunikasi melalui WA ya. Sekarang ini ya kita semua saya kira transaksi kita sudah kebanyakan melalui HP. Kita ada di situ ada m-banking kita ya misalnya.
Ada juga aplikasi-aplikasi seperti GoPay dan sebagainya yang manakala dipergunakan oleh orang ini kan akan ini. Pak, tapi itu kan di password, itu kan di kunci layar segala macam. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang tadi disampaikan oleh Pak Jihad, itu nggak mungkin nggak di password, Pak. Saya yakin laman kita tuh luar biasa lah passwordnya ya. Saya juga nggak mungkin bisa buka itu. Kalau nggak dibukain oleh operatornya, misalnya seperti itu. Nah, jadi jangan terlalu terlalu yakin dengan password kita, apalagi password yang sangat umum bisa ditebak. Kan kita sudah sangat sering diinfokan nih kalau bikin password, jangan ulang tahun, ya kan? Jangan nama anak, nama istri. Nah, bikinlah password seaneh mungkin yang hanya kita yang paham gitu. Intinya seperti itu. Dan ini pun sebagaimana saran pada saat kita misalnya ke bank ya, di bank pun sering di ATM tuh ya sering menyarankan kita untuk secara reguler, secara berkala kita mengganti PIN kita. Dalam rangka itu Pak, dalam rangka menjaga keamanan data yang ada di HP kita. Ini saya baru bicara tentang HP yang mungkin hanya sifatnya kalaupun mengganggu itu mengganggu kita secara personal. Nah, apalagi kalau ini terkait dengan situs, dengan laman yang kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Ada 3 setidak-tidaknya tadi itu yang memang harus segera kita tangani ya. Alhamdulillah sekali lagi hari ini kita sudah mulai mendiskusikan ini dan seharusnya ada tindak lanjut dari tim IT kita untuk memperkuat pertahanan kita sehingga di masa yang akan datang hal-hal seperti ini bisa kita minimalisir. Kalau bisa itu justru harusnya kita nolkan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan seperti ini. Intinya Bapak Ibu sekalian, keamanan itu ada di tangan kita. Orang mau membobol atau tidak, sekali lagi faktor kita sangat mempengaruhi. Kecuali kita hadapi ini memang hacker yang memang canggihnya luar biasa ya. Jangankan sekedar passwordnya direktur SMA barangkali, dia bahkan mungkin kalau kita nonton film tuh ya, saya kebanyakan nonton film kayaknya ini kan. Kayaknya dengan internet ini gampang banget kita mengorek rahasia orang gitu ya. Ini kemarin dia kemana aja, kemudian itu bisa lacak dari kartu kreditnya misalnya kan, punya rekeningnya siapa di mana aja dan sebagainya. Saya ingin share Bapak Ibu sekalian terkait perkembangan iptek. Mungkin yang akan saya sampaikan ini sudah ketinggalan zaman juga. Karena ini pengalaman saya sekitar setahun hampir 2 tahun yang lalu. Suatu saat nih Pak Jihad dan kawan-kawan, kami rapat ya, pada saat kita ingin melakukan pemetaan anak tidak sekolah ya, anak putus sekolah ya, ATS, bersama-sama dengan Kemendagri Pak. Karena kita ingin menggunakan data yang ada di Dukcapil. Ya, jadi kalau hanya data Dapodik itu kan anak-anak yang sekolah ya. Anak-anak yang nggak sekolah kita nggak akan mampu melakukan pendataan. Nah, kita kerjasama dengan Dukcapil. Waktu itu sekarang beliau tuh sudah jadi salah satu direktur di Kementerian Dalam Negeri di SUPD 4 kalau salah Direktorat SUPD 4, Pak Erik namanya. Beliau mendemokan di depan saya pada saat itu kita rapat di Hotel Grandika. Jadi betapa canggihnya sekarang untuk melacak seseorang Bapak sekalian. Jadi ini mohon izin saja saya contohkan karena itu faktual. Nah, pertama beliau agak jaim ya, tapi setelah karena sering ketemu saya, sering guyon-guyon Pak, sini saya tunjukin katanya kan. Saya pertama gini, Pak, apa iya sih bilang dengan kita tuh bisa melacak keberadaan seseorang tuh hanya dengan internet. Loh Pak Anton nggak percaya. Pak Anton pikir itu hanya di film. Nah itu Pak. Betul-betul begitu Pak. Sini. Saya ditunjukkan Pak. Jadi di depan saya itu duduk persis di meja kita ya, meja seberang ya. Di meja sidang itu kan kita letter U ya. Letter U ya, saya di sisi kanan, yang di seberang tuh yang pemimpin sidang waktu itu Ibu Kepala Biro Hukum dan Ibu Catherine sebagai staf ahli bidang regulasi. Jadi di depan kami itu ada beberapa kawan dari direktorat dari sekretariat dan juga ada yang dari Kemendagri sendiri. Nah Pak, saya katanya kalau mencari data yang Kemendagri mungkin Pak Anton curiga. Jangan-jangan sudah ada datanya di komputer saya. Kita sorot ini ya, yang orang sekretariat. Saya tidak tahu namanya siapa. Jadi staf saya itu Pak ya. Jadi dengan kamera yang ada di laptopnya itu Pak, ya, misalnya nih Mas Jihad di depan saya. Jadi komputer itu bisa men-scanning wajah Pak Jihad. Kemudian dicocokkan dengan database yang ada di dalam komputernya itu, di sistemnya itu. Ketemu, oh namanya Winner Jihad Akbar. Alamatnya di sini. Nick-nya ini. Anaknya siapa aja, istrinya namanya siapa, kerjanya di mana. Oke, kita klik lebih ini Pak. Bahkan mohon maaf, di situ juga bisa kelihatan punya rekening berapa nih Pak Jihad ini. Kecuali Pak Jihad nyamar ya, nama rekeningnya nggak pakai rekening Pak Jihad ya. Kepanjang namanya rekeningnya Winner Jihad Akbar, itu akan tahu Pak.
Terus kalau kita mau tahu Pak keberadaannya itu gampang Pak. ATM itu sekarang ada CCTV. Lampu merah ada CCTV. Kita ke Indomaret ada CCTV. Sepanjang wajah kita ketangkap salah satu CCTV yang ada di Indonesia ini, mau di bandara, mau di stasiun kereta, mau di mana-mana, kita bisa lihat. Karena rupanya Pak alatnya itu sangat canggih. Konon katanya itu dibeli dari Israel memang untuk memata-matai, dan langsung satelitnya juga khusus. Ini yang dimiliki teman kita di Kemdagri Pak. Artinya ingin saya sampaikan ya Bapak sekalian ya, kecuali yang kita hadapi yang levelnya hacker seperti itu mungkin kita ya udahlah, kita pasrah aja ya. Tapi kalau yang untuk yang ya level-level ini mungkin memang salah satu cara kita adalah bagaimana mengamankan perangkat kita, bagaimana mengamankan data kita melalui upaya-upaya maksimal dari kita sendiri. Pertama mungkin yang paling sederhana itu tadi dengan secara berkala kita mengganti password maupun PIN kita, kemudian kombinasi password, pemilihan password dan PIN yang tidak mudah ditebak dan memang mungkin hanya kita satu-satunya yang tahu dan sebagainya. Dan juga tidak boleh mencatat PIN maupun password di catatan-catatan tertentu, bahkan di HP pun nggak boleh Pak. Kan kadang ada ini saya, kebetulan anak saya suka begitu, ini PIN ini ada semuanya di catatan, tapi ada di HP. Begitu HP itu, ini kan artinya semuanya akan bisa dibuka orang, saya bilang nggak baik begini. Ini yang berhal-hal seperti ini yang mungkin perlu kita waspadai, karena sekali lagi bagaimanapun juga Bapak sekalian, kita memiliki tanggung jawab untuk mengamankan data dan informasi yang ada di laman kita itu. Kita tahu tidak seluruhnya data kita itu rahasia, ya, artinya orang juga bisa mengakses. Tapi alangkah lebih baiknya kita yang memiliki kontrol, siapa yang kita bolehkan untuk mengakses data kita. Masyarakat dengan kategori seperti apa? Atau mungkin data mana yang kita bisa open, data mana yang semi open, dan data mana yang seluruhnya tidak bisa kita open ke publik. Ini harus jelas, karena itu sekali lagi, dalam kesempatan ini saya berharap betul teman-teman tim teknis ini bisa memberikan masukan kepada kita semua dalam rangka pengamanan laman dan situs kita, termasuk juga barangkali secara pribadi bisa memberikan advice kepada kita semua bagaimana mengamankan perangkat pribadi kita masing-masing. Saya pikir itu Pak Jihad yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, ini saya kira satu kegiatan yang sangat baik ya. Mudah-mudahan upaya kita ini dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang bahkan ini bisa betul-betul mengamankan data yang ada, data dan dokumen yang ada di laman maupun situs kita. Terima kasih, dan atas izin kita semua yang hadir di room Zoom ini, sembari memohon kemudahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kegiatan session sharing bidang tata kelola terkait dengan kerentanan akses aplikasi di sisi pengguna, khususnya bagi pegawai Direktorat SMA tanggal 9 Maret 2022, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita nyatakan dibuka. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Direktur SMA, Bapak Suharton Arham, di mana mungkin saya bisa mereview dikit bahwa tadi Bapak Direktur menyampaikan yang pertama kabar gembira ya, karena sekarang sudah ada pelonggaran prokes bagi kita untuk melakukan perjalanan gitu. Yang kedua itu adalah bahwa pentingnya teknologi itu nantinya akan membantu pekerjaan kita gitu dalam segala bidang itu. Kemudian yang berikutnya adalah sisi positif dari sebuah mungkin kejadian ya, kayak peringatan malware kemarin itu, bahwa nanti itu akan meningkatkan membuat kita menjadi waspada dan kita untuk berusaha untuk meningkatkan keamanan dari sisi kita sendiri gitu. Kemudian berikutnya lagi bahwa ke depan itu nanti pekerjaan itu akan mengenai data itu akan terintegrasi dengan kementerian lain gitu ya Pak ya. Kemudian yang terakhir tadi Bapak Direktur juga menjelaskan bahwa bahkan sekarang pun itu cara para hacker untuk mencuri data pribadi itu akan sudah semakin canggih dan itu nyata di depan mata gitu ya, seperti itu. Baik, kemudian kita berikutnya akan tiba di acara inti ya, yaitu penjelasan mengenai materi mengenai sharing keamanan aplikasi dari sisi pengguna.
akan disampaikan oleh Mas Panji. Apakah Mas Panji siap? Sudah siap, Mas? Insya Allah. Suara terdengar ya, Mas Wika? Suara aman sih, Mas. Kedengaran, Mas Panji. Ya, baik. Waktu dan tempat kami persilakan ke Mas Panji sebagai staf AD dari DIT SMA, bidang server dan jaringan ya. Baik, kami persilakan Mas Panji. Terima kasih, Mas Wika, kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur SMA, Bapak Dr. Soehartono Harahap, MSI, yang kami hormati, mudah-mudahan sudah berkenan hadir analis kebijakan ahli utama dan juga peradaan dengan Direktorat SMA. Yang terhormat Kepala Subbagian Tata Usaha, juga mudah-mudahan berkenan hadir, dan para koordinator dan subkoordinator Direktorat SMA serta pegawai lingkungan Direktorat SMA. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu berkenan hadir di ruang virtual Zoom ini. Pak Direktur, saya Panji Suma, tim server dan jaringan bidang tata kelola. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi dan diskusi dengan tema kerentanan akses aplikasi sisi pengguna. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kekurangan atau penyampaian dalam paparan ini, koreksi ini. Baik, ya kita mulai ke materinya, Mas Vika. Langsung saja. Mohon maaf Bapak Ibu, karena keadaan hujan deras dan petir, jadi mungkin sempat masuk suaranya ke ruang Zoom. Adapun kegiatan ini, memang sharing session ini berangkat dari informasi dari Pusdatin tentang kebocoran akses pengguna aplikasi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun tidak hanya Kemendikbud saja, tapi juga yang berdomain .go.id atau instansi pemerintah di Indonesia, yang saat ini kita sebut stealer malware, atau itu sebetulnya salah satu jenis atau varian dari spyware yang memang fungsinya mencuri seluruh data-data kritikal dari kita, yang tanpa kita sadari sebetulnya kita sendiri yang sudah menyampaikan ke publik atau ke secara online. Dulu mungkin kita ingat bahwa kita mengenal internet itu kita sebagai objek, tapi saat ini lebih jauh lagi kita sebagai subjek. Artinya, sedikit ilustrasi, saya tidak perlu meminta data dari Pak Jihad, tapi cukup saya bisa pungut itu di dunia maya. Mohon maaf, saya contohkan Pak Jihad. Saya tidak perlu minta ke Pak Jihad, tapi Pak Jihad sendiri yang sudah mengupload, baik itu secara aktif dari akun-akun atau register-register yang sudah ada di online dengan kebutuhannya, atau dari PC atau mungkin dari gadgetnya itu sendiri. Lanjut Mas Vika paparannya. Nah, ini banyak sekali yang kita sendiri tidak menyadari bekerja di belakang layar. Jadi apa yang terjadi itu sampai kepada PC pengguna. Di situ tentunya ada, ketika kita buka browser dan situ ada cookie browser, itu memang dibutuhkan untuk mempermudah sebuah akses ke satu situs yang pernah kita kunjungi. Namun juga seperti pedang mata dua, dia juga bisa menjadi sumber informasi kita, diantaranya password, akses login, dan ke arah mana kita
mengakses. Ini memang prinsip kerjanya stealer malware ini, dia bekerja secara otomatis. Jadi ada command dan center. Nanti akan dilempar kepada bot Telegram saat ini. Saya tidak terlalu jauh kalau secara teknis untuk stealer malware yang sistem kerjanya, tapi paling tidak ini bisa mencuri sampai ke PC pengguna atau gadget pengguna tanpa kita sadari bahwa kita sudah dicuri. Karena memang sekarang banyak yang bekerja di belakang layar. Lanjut, Mas. Adapun daftar laman yang dilaporkan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jihad, sebenarnya bahwa ada 6 domain yang pernah di kita, dan 3 ini memang sudah dimigrasikan atau kita hibahkan kepada Puskesmas dan Puslapdik. Namun masih karena di situ masih menggunakan identitas SMA atau PSMA, maka seperti kita diberikan bahwa ini adalah milik SMA. Padahal itu bukan milik SMA, dan itu menjadi otoritasnya. Namun yang sedikit penjelasan bahwa PSMA itu sendiri sebetulnya domain awal yang akhirnya kita migrasikan kepada domain SMA yang sekarang sudah live kita gunakan. Jadi maksud tadi Pak Direktur bahwa istilah takedown itu memang di domain itu tidak bisa tidak perlu kita, kalau memang tidak aktif tidak perlu kita harus obati dulu, karena PSMA itu sendiri sudah tidak aktif, maka kita tinggal minta kepada Pusdatin untuk mematikan. Jadi tidak ada istilah rename atau kita mereplace nama untuk domain. Jadi sebetulnya ada 2 domain yang berjalan aktif sebetulnya, tapi PSMA itu sudah tidak ada isinya, hanya kita redirect ketika, karena kita melihat bahwa di daerah itu sudah populer sebelumnya PSMA, maka kita tidak men-take down dulu PSMA pada waktu itu, sehingga masih berjalan, hanya tidak ada sebetulnya servernya, dia hanya nama saja yang kita lempar kepada SMA ketika mengakses SMA. Namun saat ini sudah cukup lama dan domain SMA kita sudah populer di sekolah maupun di daerah, maka memang sebaiknya sudah kita harus take down. Jadi kita matikan atau kita put saja, kita minta ke Pusdatin, termasuk juga Takola yang memang sudah aktif. Lalu gerbang kurikulum ini imbas sebetulnya Pak Direktur bahwa gerbang kurikulum.psma itu memang sudah tidak aktif, sama seperti yang psma.kemdikbud.go.id itu hanya redirect. Servernya sudah tidak ada, isinya juga sudah tidak ada, hanya dilempar ketika mengakses kepada gerbang kurikulum.psma. Nah, memang ini juga harus kita take down untuk kita clear bahwa ini sudah tidak berlaku atau sudah tidak live saja. Seperti itu. Jadi memang sempat saya diskusi dengan Bang Jim bahwa ini kita surati saja ke Pusdatin, itu sudah cukup bahwa ini mohon dimatikan, dan di Pusdatin pun itu akan dihapus, akan di-delete nama domain.psma, psma.kemdikbud dan takola.psma dan gerbang kurikulum.psma. Seperti itu. Jadi kabar baiknya sebetulnya kita tidak ada yang terdampak sebetulnya secara informasi dari Pusdatin. Namun tidak menutup kemungkinan segala sesuatunya pada saat di zaman online seperti ini kita juga bisa saja entah besok SMA atau mungkin domain-domain akun aplikasi kita yang lain. Seperti itu. Lanjut Mas. Di
pada saat domain PSMA kita memang belum menyertakan atau menyematkan sertifikat SSL, di mana tentunya tidak akan muncul HTTPS. Artinya di sini HTTPS itu sendiri karena lisensinya ada dan memang bersertifikat dan tergolong sebagai trusted website, dan itu di publik online, itu menjadi laman yang aman untuk diakses siapapun. Karena isi di dalamnya, konten-konten di dalamnya juga akan di encapsule atau dibungkus oleh sertifikat tersebut. Ini ketentuan yang tertinggi, dan SSL tersebut juga resmi kami dapatkan dari Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi melalui Pusdakin. Jadi bukan SSL yang kita dapat dari third party atau pihak ketiga. Ini resmi dari Kemdikbud itu sendiri. Jadi ini salah satu juga upaya kita memblokade terhadap upaya-upaya di luar yang mencoba untuk penetrasi, baik itu entah dengan phishing atau dengan spy atau adware dan lain-lain yang memang bisa membahayakan. Saat ini memang lebih cenderung untuk sedikit gambaran bahwa spyware atau virus di masyarakat umum kenalnya itu sudah tidak perlu merusak dari perangkat, tapi bagaimana dia bisa mencuri diam-diam, dan itu bekerja lama, berlangsung lama. Itulah yang berhasilnya, goalnya sebuah virus itu bisa bertahan lama dan tanpa diketahui oleh owner di balik layar. Itu yang jadi target. Jadi kita merasa seperti tubuh kita sendiri, kita sehat, tapi kita nggak tahu sebetulnya kita itu ada sakit yang kita sendiri nggak sadari seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, diantaranya bahwa bukti bahwa kita ini sudah bersertifikat, website kita itu ada tanda gembok, dan beberapa situs-situs yang memang terpercaya atau trusted website itu pastinya sudah disematkan secara otomatis setiap diakses di browser-browser tanda gembok. Ini menandakan bahwa kita browsing, surfing di website tersebut itu aman. Lanjut, Mas. Nah, ini ada tips juga. Ini bukan yang paling benar, artinya tidak ada sebetulnya yang paling aman, tapi paling tidak kita meminimalisir bagaimana upaya-upaya itu bisa kita tanggulangi. Di antaranya sesuai standarnya juga dari himbauan dari Pusdatin bahwa kita harus mengganti password, khususnya kepada administrator yang memang mengampu aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh direktorat. Namun juga ada kontribusi masuknya atau penetrasi atau bergandengan tanpa kita sendiri tahu itu dari user biasa. Maka itu direkomendasikan kuat bahwa ini juga harus diganti passwordnya. Namun ada satu kendala pastinya yang sangat klasik, pasti kita sering merasa kita lupa. Semakin rumit password tersebut, pasti kita akan berpikir lebih dalam lagi. Karena memang seperti yang saya ambil ungkapan atau quotes dari Pak Kapus tempo hari, bahwa kita ingin aman, tentunya kita tidak akan nyaman karena banyak proteksi-proteksi, protokol-protokol yang harus kita penuhi. Seperti itu. Tapi kalau kita ingin nyaman, ya beberapa keamanan kita tidak kita abaikan seperti kita masuk pintu, kalau kita kunci dengan banyak gembok segala macam, tentunya kita akan repot untuk membuka dalam waktu yang relatif singkat. Namun itu secure, itu kenyamanan atau keamanan berbanding terbalik dengan keamanan. Nah, diantaranya secara teknis, selain mengganti password, administrator berikut usernya itu juga
kita juga jangan segan-segan untuk mengupdate bila mana ada notifikasi di PC atau laptop kita, di antaranya resmi itu dari, kalau kita menggunakan, dengan catatan kita menggunakan Windows yang ori atau original, bukan yang bajakan. Tentunya patch yang disampaikan dari Microsoft itu valid, bisa dipertanggungjawabkan, karena kita bisa mengklaim kepada Microsoft bahwa ini kalau ada apa-apa berarti Microsoft yang ikut memberikan supportingnya, seperti itu. Di antaranya patch yang direkomendasikan oleh Microsoft terhadap PC-PC kita yang OS-nya original, itu memang untuk menutup celah-celah kerentanan atau bug. Tidak ada aplikasi yang paling kuat. Tentunya aplikasi itu juga secara progresif berjalan sesuai keadaan, itu juga akan muncul celah-celah kerentanan di mana-mana. Nah, itu penyempurnaan ini yang dilakukan oleh pihak Microsoft, seperti itu. Ini secara teknis saja untuk cara mengupdate Windows 10, tapi kalau memang itu sudah berjalan secara settingnya sudah auto update, tentunya hanya tinggal ada notif lalu kita oke, dan otomatis akan diunduh, mempermudah dibalik kesibukan kita. Hanya tentunya kita juga harus memperhatikan juga, usahakan kalau kita ada notif seperti itu bukan di sela-sela kita sedang sangat sibuk. Jadi kita sadar bahwa kita mengklik itu memang harus. Kalau kita dalam keadaan sibuk, kita hanya menghilangkan ini supaya tidak muncul notif, maka kita terburu-buru, bisa saja itu yang fake-nya. Dan itu bukan notif dari operating system kita, tapi entah kita menginstal apa yang berbasis desktop dan itu berjalan online, itu menjadi bumerang juga buat kita. Makanya saya sih menyarankan untuk Bapak Ibu untuk tidak tergesa-gesa juga. Kalau memang kita sedang sibuk, masih bisa ditunda. Nanti di sela-sela kita sudah senggang, kita tidak terpengaruh dengan pekerjaan kita baru bisa kita lakukan hal tersebut. Dan kita juga yakin bahwa kita tahu bahwa ini dari Microsoft, bukan dari aplikasi yang fake seperti itu. Lanjut, Mas. Lalu kita juga jangan segan-segan bila mana ada update browser, karena browser juga menjadi salah satu gerbang bagaimana penetrasi itu masuk. Di antaranya cookies dan cache yang ada itu menempel di browser, sehingga sering kita mungkin mengalami browser kita begitu diklik sekali, itu akan muncul tab berikutnya itu sampai nggak terhitung, sehingga melambatkan koneksi kita, dan kita tahunya koneksi kita lambat, padahal dari browser kita sendiri yang bermasalah. Nah, itu browsernya juga harus kita update untuk menutup celah-celah kerentanan, karena dari pihak-pihak pengembang browser maupun aplikasi atau operating system itu mereka semua akan menyempurnakan. Tentunya penyempurnaan itu ada bentuk-bentuk coding atau script baru yang tidak terbungkus secara baik keamanannya. Nah, itu juga harus ditutup celah-celahnya itu dengan update. Biasanya pihak-pihak swasta itu menyampaikan untuk kepentingan kita, keamanan juga untuk kepentingan mereka sebagai trust dari third party programming. Dan juga banyak fitur-fitur yang pastinya membantu, dan tidak menutup kemungkinan pasti konsekuensi dari semua itu, saya coba ingatkan, akan melambatkan juga dari kinerja komputer. Beta kompli memang, tapi jadi kita jadi sebuah koreksi juga bahwa perangkat kita ini sudah expired atau tidak, atau mungkin sudah tidak up to date dengan software atau aplikasi-aplikasi yang memang sudah banyak fiturnya, tentunya akan mendapatkan beban
kerja atau multitasking yang ada di laptop kita. Yang tadi juga saya sudah sampaikan bahwa ini clear cache dan cookies browser atau perambahan itu sendiri selain update juga kita perlu lakukan. Mungkin secara teknis tidak saya sampaikan. Lalu antivirus yang up to date. Saya sering mendapat pertanyaan antivirus apa yang paling bagus atau paling baik. Saya selalu bilang tidak ada antivirus yang paling buruk dan tidak ada yang antivirus yang paling baik. Antivirus itu semuanya sama, hanya update atau database signature-nya itu selalu disertakan oleh oleh programmernya atau third party tersebut. Kita memasang ilustrasinya memasang antivirus yang kita pikir ini sudah paling up to date, tapi ternyata masih masuk juga virus-virus atau spyware atau adware yang tentunya mengganggu sistem dan memberatkan sistem, dan otomatis kita juga nggak banyak bisa multitasking yang optimal. Karena dari antivirus tersebut belum ada database signature-nya. Kita update padahal kita sudah paling up to date, tapi ternyata database-nya belum dibuat. Contoh misal saya kasih ilustrasi, kita pakai AVG, tapi di AVG pihak-pihak security pengembangnya itu tidak punya atau belum sampai menemukan serumnya terhadap virus-virus yang terbaru, maka juga akan menghambat. Tapi paling tidak upaya kita di publik sebagai awam, kita harus up to date. Hanya konsekuensinya antivirus itu akan berjalan atau running at background, akan terjadi multitasking juga. Jadi Bapak Ibu tidak sebetulnya tidak perlu panik juga. Artinya kok PC saya itu akan melambat, enggak seperti awal-awalnya itu, karena banyaknya aplikasi dan antivirus itu saking dia memang dipersiapkan untuk membungkus, melindungi kita. Jadi bekerjanya itu ekstra dan itu memakan resource yang cukup. Tapi paling tidak kita perhatikan yang bawaannya Windows kayak Windows Defender, kalau itu sudah up to date, saya rasa sudah cukup dan itu enggak terlalu memberatkan karena kan memang disesuaikan dengan operating system yang dibandingkan antivirus yang dari pihak ketiga. Seperti itu. Lanjut masih. Lanjut. Kita ke password. Nah, kita pasti bertanya-tanya seberapa lama sebuah password itu, kalau kita bikin rumit, seberapa lama betulnya bertahan. Kita juga tidak, dibalik aktivitas kita juga akan direpotkan juga. Bagaimana kita akan membuat lagi yang umurnya pendek. Maka ada sebuah di Amerika komunitas atau penggiat yang menyampaikan data risetnya. Lanjut masih. Dari The Cyber Security Hub, di mana kombinasi-kombinasi akan dibandingkan dengan yang tidak berkombinasi, itu akan terlihat perbedaannya. Ini bukan hal yang paling pasti, tapi ini menjadi tolok ukur kita, ilustrasi kita bahwa semakin panjang dan semakin rumit kombinasi itu juga akan menimbulkan umur dari password tersebut untuk di-crack itu cukup lama. Di antaranya secara ilustrasi, secara standar memang 8 hanya 57 hari kalau kita melakukan kombinasi huruf atau alfanumerik dengan simbol. Semakin banyak lagi karakter yang kita buat, tentunya akan semakin lama masa berlakunya, atau semakin tahan imunnya terhadap upaya-upaya untuk mengcracking, baik itu dengan metode brute force atau lain-lain.
Lanjut, Mas. Nah, kita juga bagaimana membuat password yang baik. Kalau password yang benar tidak ada, ini hanya membuat password yang baik, disesuaikan dengan kebutuhan kita, tapi dengan catatan kita juga jangan sampai kita lupa. Ada beberapa banyak trik-trik sebetulnya untuk kita tidak perlu mengingat, tapi kita akan tahu ketika kita dihadapkan sebuah keyboard. Seperti kita di handphone atau gadget kita membuat pola seperti itu. Hanya kita harus di depan keyboard. Kita nggak perlu menghafal, karena kalau menghafal tentunya ini huruf apa. Tapi kita tahu konfigurasi atau polanya seperti itu. Tapi itu lebih kepada lanjutan sebetulnya untuk kita membuat password. Lanjut, Mas. Ini tips kepedulian kita terhadap password yang kita miliki, standar seperti yang di berbagai informasi. Tentunya karakter 8 karakter ini sudah paling minim untuk kita harus buat. Kata sandi juga harus selalu unik, alfanumerik juga tentunya kombinasi-kombinasi. Nah, simbol ini dulu kita melihat simbol-simbol itu hanya kebutuhan-kebutuhan khusus, tapi ternyata simbol-simbol itu juga merumitkan pihak cracking untuk melakukan decryption atau membuka suatu password kita. Terus kita juga sering untuk memudahkan, jadi beta komplit kita ingin ingat, mudah diingat, dan itu ada yang di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri, tapi itu yang paling rentan, seperti tanggal lahir, atau nama orang tua, atau bahkan nomor handphone, atau bahkan ada yang dengan nomor kombinasi nomor PIN dari perbankan. Tapi kalaupun itu harus dilakukan untuk mempermudah kita buat dengan tanggal lahir kombinasi dengan nama kita, tapi juga harus kita bungkus. Seperti contohnya, saya coba berikan contoh di situ. Kalau kita baca mungkin SMA Akbar, hanya jangan kita juga polos, kita buat serumit mungkin, tapi kita juga tahu simbol-simbol kita yang pakai itu adalah simbol @ atau simbol bintang atau simbol min atau simbol dolar atau hashtag seperti itu. Kita hanya pegang. Keseringan lupa nih kayak gini Mas Panji, udah bikin susah-susah passwordnya, kata lupa. Betul, Pak. Itu memang beta komplinya, Pak. Seperti ya, itu. Nah, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, kita ingin nyaman tapi juga tentunya tidak aman seperti itu. Nah, paling sebetulnya paling enak itu dengan konfigurasi atau pola di keyboard. Hanya kalau saya sampaikan saat ini itu praktis, Pak, ya. Trik praktis, jadi tidak mungkin saya sampaikan secara visual virtual seperti itu. Mungkin nanti secara gerilya atau bertahap atau safari saya coba untuk memberikan pola-pola bagaimana. Silahkan berkreasi sendiri, yang penting harus ingat itu saja polanya. Lanjut, Mas. Lanjut. Kita juga dalam browsing atau download, pasti di dalam pikir kita keyword download itu selalu melekat. Ketika kita mencari sesuatu, aplikasi, informasi, atau bibliografi, kita ingin mendownloadnya, tentunya di pikiran kita kata download itu yang harus kita cari sebagai keywordnya. Tapi kita juga melupakan satu hal, bahwa pihak-pihak di luar itu banyak menyematkan kata-kata yang tentunya orang lain akan mencari ketika ingin download pakai kata-kata download. Tombol itu saya sertakan download, padahal di balik itu ada komen yang sebetulnya
mengeksekusi download di website tersebut, dilempar keluar. Nah, caranya yang seperti saya sampaikan ilustrasi ini, kita bisa lihat ketika kita sorot, jangan diklik dulu, kita sorot, itu kita lihat dulu ini ada apa. Di sini terlihat JavaScript, bukan ke website itu sendiri atau ke website yang kita tuju saat ini. Dia akan dilempar. Contohnya, yang sebelah kanan ilustrasinya, dia akan muncul seperti ini. Sepertinya benar. Welcome to secure download storage. Ini secure download. Dan aplikasi yang kita download itu betul. Tapi kalau kita klik ini, malah akan banyak traffic factory atau mungkin fake yang makin dalam, akhirnya kita terbuai sehingga kita masuk ke perangkap mereka. Sengaja fake ini ditaruh dengan maksud satu, mengelabui kita, atau mungkin dari ini saya mohon maaf, ini aplikasi yang saya ilustrasikan bajakan. Nah, tentunya kalau bajakan itu dia akan menaruh file aslinya, sejatinya oleh pemilik website ini di tempat-tempat yang tersembunyi. Karena kalau gamblang terbuka, dia akan di-ban pasti. Baik oleh pihak Adobe, contohnya di sini, Adobe, atau pihak security system, pengawas security system atau cyberscope-nya tentunya akan men-take down. Begitu. Makanya akan disembunyikan di mana, dan biasanya nggak langsung ada tahapan-tahapan, tidak langsung ketika kata download itu kita temukan baru kita buka suatu situs ada kata download, belum tentu seperti itu. Lanjut Mas Fik. Nah, ini sedikit tipsnya bahwa tidak kata download yang kita klik. Karena kata download yang klik tadi, yang ilustrasi sebelumnya, dia akan kita dilempar ke situs yang lain. Tapi ketika kita sadari, kita coba sorot ke aplikasinya, maka di sini akan muncul link sebagai hotkey kemana sebetulnya. Nah, di sini kita bisa lihat disembunyikan dengan href seperti itu. Karena dikhawatirkan nanti dia akan kena ban atau kena oleh cybercop. Maka muncul tampilan interface di sebelah kanan. Di situ bukan download lagi yang kita temukan, tapi lanjutkan link. Jadi step-stepnya itu memang dibuat oleh pemilik website itu untuk disembunyikan, tapi juga dari pihak-pihak yang lain itu bonceng di website ini untuk kepentingannya, jebakan-jebakan, sehingga kita masuk semakin dalam, akhirnya kita terbuai seperti terhipnotis seperti itu. Lanjut masuk. Nah, diantaranya akan muncul aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Kita ingin antivirus, tadi rekomendasinya kita pasang antivirus. Akhirnya kita berupaya untuk mencari antivirus yang paling tidak untuk pengamanan, tapi akhirnya kita terjebak juga kepada antivirus fake yang sebetulnya collecting data di situ. Dan collecting bagaimana saya bisa mempenetrasi, katakan Mas Rika yang membuka ini, saya bisa masuk ke PC Mas Rika nanti, dan karena dalam satu jaringan tidak menutup kemungkinan juga jaringan kantor, tidak menutup kemungkinan juga saya akan bisa masuk ke PC Pak Dani dan Pak Jihad dan siapapun yang ada di direktorat seperti itu. Ini dari teknik jaringan bisa hal tersebut berlaku. Lanjut Mas Rika. Untuk kita juga seperti yang tadi kita lihat, kita tunjuk di nama yang kalau kita mau download atau kita mau cari, itu kita lihat di sudut kiri biasanya. Ini pengguna Windows, kalau pengguna Apple mungkin di sisi yang lain, tapi kalau pengguna Windows akan ada di sebelah kiri linknya kemana dia. Hati-hati kalau cuman singkat-singkat saja itu akan dilempar ke suatu hal yang jadi jebakan.
makanya kita perlu kenali. Dan kita lihat lagi dari situs tersebut apakah HTTPS atau HTTP saja. Tentunya kita nggak ngeh ini HTTPS atau HTTP, nggak pengaruh, kita juga nggak tahu awalnya seperti itu. Tapi di sesi ini coba kita kasih gambaran sedikit ilustrasi bahwa kita sering mengakses sosial media. Kita login, kita masukkan password, apakah kita pernah menyadari bahwa itu sebetulnya bukan sosial media yang kita miliki, yang kita mau akses? Lanjut, Mas. Facebook umumnya di zaman sekarang kita punya. Tapi ketika kita mengakses dari Google, Facebook, yang muncul kita klik adalah, kita lihat yang dilingkari ini bukan Facebook, tapi tampilan interface-nya itu adalah Facebook. Kita tanpa melihat itu, kita mengenali atau memeriksa itu tidak teliti, kita langsung masukkan email address, akses kita, dan password kita. Padahal ini fake semua. Kenapa kok bisa berlaku? Kalau nggak punya database-nya, mereka nggak akan bisa masuk. Kita nggak akan masuk ke Facebook. Mereka sudah curi dulu dari situ. Mereka membuat halaman fake seperti ini untuk men-trap dulu, nanti dikembalikan lagi kepada di redirect ke Facebook yang aslinya. Sehingga yang penting kepentingan saya sudah tahu bahwa Pak Dhani sudah mengakses Facebook tersebut, contohnya. Sehingga saya ketika Pak Dhani sudah mengakses, di lain waktu saya bisa mengakses tanpa Pak Dhani sendiri menyadari, seperti itu. Karena kita terbuai dengan interface yang ada. Hati-hati, saat ini banyak interface-interface yang familiar buat kita, seperti biasa, tapi ternyata kita lihat situsnya ini mudah. Mas Wika atau Mas Martin bisa bikin seperti ini. Mungkin teman-teman dari yang pernah menjadi programmer itu mudah untuk menampilkan hal seperti itu. Lanjut, Mas Wika. Seperti ini juga contohnya, Mbak. Perbedaan asli dengan palsu, sepintas benar Facebook, tapi O-nya juga 0, bukan O. Lanjut, Mas, dan bukan HTTPS di sini. Kalau yang asli pasti harus HTTPS. Tapi kita juga jangan terbuai bahwa ada HTTPS memang yang juga fake. Lanjut, Mas. Di sini Amazon HTTPS. Tapi HTTPS-nya tidak ada gembok. Artinya HTTPS-nya ini sebetulnya invalid. Kalau kita klik di sebelah kiri HTTPS, dia akan muncul bahwa sertifikat not valid. Tapi kita nggak tahu hal itu. Yang kita lihat adalah HTTPS. Ternyata Amazon-nya itu bukan Amazon yang sesungguhnya, tapi double N. Ini mohon Bapak Ibu bisa lebih teliti lagi ketika mengakses. Ini sering banget terjadi di antara kita. Kita masuk ke aplikasi-aplikasi yang bukan. Yang berbahaya lagi, andai kata kita mengakses finansial bank, akses yang by web, ternyata contoh bukan BCA, padahal tampilannya BCA. Kita mau akses BRI, tapi ternyata bukan BRI. Selesai di situ. Tiba-tiba uang kita hilang. Data-data yang lainnya kritikal juga hilang. Seperti itu. Lanjut, Mas Wik. Yang tadi bahwa keamanan pasti kalau dalam sistem itu keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Namun kita juga tidak bisa pungkiri di era digital saat ini kita harus menggunakan, tapi banyak bahayanya. Kalau kita lihat ilustrasi yang sesungguhnya, itu di belakang layar itu lebih banyak yang bekerja dibandingkan apa yang kita lihat. Kita sudah nyaman, kita sudah yakin, sudah pede bahwa kita bisa berselancar ke segala penjuru sudut dunia dengan internet. Tapi di belakang itu berjuta kali mereka bekerja
Lebih-lebih kalau yang seperti Pak Direktur tadi, saya simak bahwa social engineering itu juga nggak bisa dipungkiri. Contoh social engineering untuk gambaran, HP saya bilang lowbat mati, saya coba Pak Dhani, saya boleh pinjam HP-nya, saya mau menghubungi keluarga saya, penting karena ada sakit atau apa, Pak Dhani dengan ikhlas memberikan bantuan seperti itu. Tapi dengan segera secepat itu saya bisa sadap apa akses dari Pak Dhani. Saya taruh sesuatu, entah itu tool atau coding di HP tersebut, saya unduh atau saya ekspor ke atau push ke HP Pak Dhani. Setelah itu selesai. Dan saya menelpon seperti biasa. Ketika sampai di rumah, saya bisa melihat apa aktivitas Pak Dhani, apa yang diupdate oleh Pak Dhani, apa yang dilakukan Pak Dhani, kontak kemanapun, itu teknik-teknik. Salah satunya sadap, kelihatannya klasik, tapi sangat jitu social engineering. Yang beberapa tahun yang lalu kita sering dengar spoofing di ATM, nah itu social engineering murni, bukan dari scam kamera. Saya nggak begitu percaya dengan scam kamera, tapi saya lebih percaya social engineering. Karena kita nggak pernah sadar bahwa HP kita milik kita, tapi pernah jalan atau kita menggunakan perangkat orang lain. Tapi kita login dan kita lupa logout atau sign out. Makanya keamanan data kita ada di tangan kita sebetulnya. Walaupun sistem ada, tapi sistem itu sendiri bukan yang paling aman. Makanya ada, lanjut Mas. Ini bisa dibilang di dunia maya menjadi satu kata baku. Sekuat apapun sistem, pasti bisa ditemui. Karena sistem itu dibuat oleh manusia, dan tentunya barang terlihat dan pasti bisa dibuat oleh manusia yang lain, kecuali buatan Tuhan. Dan tidak ada sistem yang aman. Seperti itu. Lanjut, Mas. Ya, saya rasa sedikit gambaran paparan ini mungkin membuka wawasan, barangkali mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Paling tidak saya coba membuat stimulan bahwa bapak ibu-ibu itu akan tergelitik bahwa yang tadinya kita abaikan dengan mudah, nah saat ini coba kita ingatkan bahwa kita jangan juga gegabah atau tergesa-gesa untuk menyikapi sesuatu, karena sistem yang ada semakin canggih teknologi saat ini, semakin mudah kita untuk diretas, bahkan diri kita diretas, dan data apa yang sudah terupload, baik itu melalui sosial media atau registrasi akun-akun aplikasi maupun email, itu tidak bisa dihapus. Kalaupun dihapus, metadatanya tetap akan melekat sampai kapanpun. Bahkan orang di dunia maya sampai dunia kiamat, metadata itu akan selalu abadi, tidak bisa. Karena itu direkam at event pada jam ini, tanggal ini, detik ini, menit ini, second ini, tidak bisa dirubah lagi. Kecuali hardware-nya dan jaringan itu betul-betul hancur. Tapi hardware-nya hancur satu, tapi cloning-nya banyak. Google punya cloning server di mana-mana, sehingga dia cepat. Jika kita, kalaupun server Google ID di Indonesia itu down, yang lainnya masih ada, maka data kita bisa dikatakan atau secara marketing dijamin data di Google itu aman. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Yuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kita simak bersama ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Mas Panji atas penjelasannya, sangat menarik sekali ya. Bahwa ya kalau boleh saya resume bahwa yang pertama itu sebenarnya kita harus
menekankan pada pembuatan password yang susah ditebak gitu, yang susah ditebak sehingga sistem password itu akan susah ditembus oleh sistem atau hacker gitu. Kemudian yang kedua adalah kita harus hati-hati terhadap tombol yang berusaha memancing kita untuk klik, tetapi di dalam tombol itu ada jebakan yang bisa banyak, dia bisa ngambil data kita atau dan sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus berhati-hati terhadap alamat situs ya. Alamat situs itu karena dalam standar situs sendiri itu sudah ada standarisasi bahwa situs yang tipenya HTTPS itu lebih aman daripada situs yang tipikalnya HTTP itu, karena sudah ada sertifikasi keamanan di situs yang HTTPS ya. Dan ini bisa kita bayangkan kalau misalnya kita salah masuk di halaman yang bukan sebenarnya, mungkin kalau saya pribadi contohkan yang dekat dengan kita, misal kita masuk ke halaman sistem kepegawaian seperti itu, terus ada orang yang memasukkan halaman itu, terus kita memasukkan username dan password. Nah, maka otomatis username dan password itu akan diambil oleh orang yang nggak berkepentingan. Nah, setelah itu ya bisa kita bayangkan bahwa data kita akan lebih mudah diakses oleh orang yang tidak punya kepentingan itu ya. Mungkin itu sedikit tambahan sih. Baik, untuk sesi berikutnya kita buka tanya jawab. Di sini sudah ada Bapak Dani ya, Pak Dani, koordinator bidang Sarpras. Apakah mohon silakan Pak Dani kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, izin kita sama-sama share karena ini sharing session ya. Terima kasih Mas Panji, Pak Wika, Pak Jihad, rekan-rekan bidang tata kelola yang sudah mengangkat isu ini. Ini menjadi isu yang menarik yang harus benar-benar kita pahami karena kita semua ini adalah sisi pengguna, betul ya Mas Panji ya? Semuanya pasti sisi pengguna. Ada yang menggunakan by phone, ada yang menggunakan by cyber ya, by internet dan lain-lain. Dan ini menjadi perhatian bersama, apalagi kemarin sesuai surat di Sindi kita sudah diinfokan oleh Pak Direktur juga ada beberapa situs kita yang diretas gitu ya. Dan syukurnya sih sebetulnya situsnya yang non aktif ya Mas Panji ya, kayak Takola itu kan kalau nggak salah itu Takola yang lama ya, itu udah memang tidak aktif. Lama, Pak. Kenapa? Iya, yang lama, Pak. Yang lama ya, artinya memang sudah tidak aktif. Dan alhamdulillah beberapa yang punya kita yang sekarang ini juga nggak kena ya Mas Panji ya. Mudah-mudahan seterusnya aman. Artinya Tidak masuk dalam datanya, Pak. Nggak masuk dalam datanya ya. Artinya sekuritas yang sudah dibangun oleh teman-teman IT sudah cukup berhasil nih untuk mengamankan aset-aset kita ya, aset-aset elektronik kita melalui server-server kita. Untuk itu saya terima kasih untuk Mas Panji, Mas Ika, dan tim IT. Saya hanya ingin menambahkan sedikit sharing sessionnya. Bisa untuk saya share ini? Boleh Pak Dani? Izin share screen ya. Jadi begini, sebelumnya kita sudah sempat kerjasama juga dengan BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, dan waktu itu kita diundang juga sebagai pemateri untuk mereka akan membuat sebuah modul pembelajaran tentang keamanan siber. Ini kebetulan saya ada materinya, saya share aja ya, melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Panji. Silakan Pak Dani. Izin saya share. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan Pak. Sudah tampil. Oke, sifatnya ini melengkapi saja apa yang sudah diinformasikan oleh Mas Panji, dan ini adalah materi yang disusun oleh BSSN. Waktu itu kita juga ikut hadir dalam pertemuannya. Jadi memang untuk memahami keamanan siber ini harus sejak dini, artinya tidak hanya kita di sisi kebijakan di pusat ya, tetapi khususnya apalagi anak-anak SMA sekarang yang lagi lagi puber-pubernya nih lagi pakai HP, terus pengen browsing-browsing ke dunia maya, terus kemudian ingin mengaktualkan
apa yang jadi sebuah keinginannya dia gitu ya. Ini yang harus dipahami oleh anak-anak didik kita juga. Mulai dari self image identify, managing online information, kita tahu beberapa kali teman-teman kita juga aktivitasnya membeli makanan melalui aplikasi elektronik, kemudian lain-lain. Ada masalah online relationship, tentang health, well-being, and lifestyle, online bullying, copyright, and ownership, online reputation, dan privasi juga security. Nah, ini sebetulnya sudah pernah kita susun, bukan kita, yang nyusun adalah Badan Siber dan Sandi Negara melalui kerjasama Poltek SSN ya, pernah dibuat modul pembelajaran SMA tentang keamanan siber untuk kelas 12. Ini lagi saya cari lagi, karena pas dibuat judul bannernya tadi, saya langsung ingat, oh ya perasaan dulu pernah kita ketemu dengan BSSN, dan ini lumayan cukup dimengerti, mudah dipahami oleh rekan-rekan SMA, karena waktu itu juga hadir beberapa sekolah yang ikut dalam pemaparan ini. Ancaman dan penanganan keamanan data, saya rasa ini sudah diinfokan juga oleh Mas Panji tadi, tentang ancaman kejahatan cyber dapat ditemukan di aplikasi yang berbahaya. Saya seringkali tergiur dengan aplikasi-aplikasi yang menarik di Play Store atau di App Store ya, sehingga seringkali aplikasi ini sebetulnya berbahaya gitu, tetapi ditampilkan dengan grafis-grafis yang menyenangkan, sehingga orang jadi pengen ngetes, kan banyak yang kayak gitu, pengen install sebentar gitu, nanti kalau nggak suka dihapus. Nah, ini yang harus hati-hati, karena aplikasi di handphone itu di Play Store itu juga salah satu gate-nya ya Mas Panji ya, pintu masuknya orang-orang yang punya keusilan-usilan itu untuk mencari keuntungan lainnya. Kemudian di jaringan sendiri, jaringan komputer, dan juga di medsos, ini juga paling sering sekali. Kita ketahui di WA seringkali ada, Anda dapat undian berhadiah 50 juta rupiah, klik ini, padahal kliknya itu larinya ke bit.ly apa bla 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 bla. Nah, ini yang seringkali, bahkan orang tua kita pun kadang-kadang sering kasih itu, nih Bapak dapat ini nih, dapat ini, coba di-share lagi ke teman-teman yang lain supaya banyak ini. Wah, diiming-imingin, akhirnya banyak yang tertariknya. Juga harus hati-hati, benar-benar diselektif, kayak tadi Mas Panji bilang, coba disorot, misalnya melalui jaringan ya, itu larinya kemana tuh, JavaScript-nya itu larinya kemana itu. Nah, itu salah satu langkah antisipatifnya ya. Ini jenis malware, tadi juga sudah disampaikan Mas Panji ya, Trojan, virus, ada rootkits, worm, spyware, crimeware, plus adware. Adware itu iklan Mas Panji ya, iklan-iklan yang begitu diklik akan lari kemana lagi iklannya. Oke, protect dokumen nih, malware yang ada di file, contoh-contohnya. Nah, ini dia. Trojan, spyware, bot, coronavirus app. Juga ada ternyata coronavirus app nih. Membaca nomor kontak, membaca pengiriman, menerima SMS, identifikasi gawai, intercept panggilan, modifikasi SD card, membuat soket jaringan, dan juga mengakses audio records. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita merekam audio, terus ternyata itu juga bisa diretas oleh orang lain dengan bantuan Trojan, spyware, bot. Ini langsung mengingatkan saya waktu di kuliah dulu, Mas Panji. Kita pernah belajar bahkan mencoba virus-virus itu sendiri. Ada namanya virus worm. Virus worm itu setelah kita tes ya, kita bikin jaringan lokal, itu men-shutdown komputer. Mohon izin, Pak Dani, suaranya nggak kedengaran, Pak Dani. Jadi suaranya kecil Pak Dani. Suaranya kecil ya? Jauh, terpendam. Jauh Pak. Sorry. Oh ya, oke. Saya ganti mic-nya dulu. Tes, masuk? Sudah bagus Pak. Oke ya. Nah ini, jadi Trojan, spyware, bot ini juga harus hati-hati. Kadang-kadang kita juga tanpa nggak sengaja, kayak tadi ada iklan di sosmed, terus ternyata di situ di CCP dengan Trojan, spyware atau bot. Oke, saya lanjutkan dikit lagi.
Ini jenis-jenis juga ransomware, COVID lock, dan lain-lain. Hati-hati. Nah, ini yang sebetulnya antisipatif, yang tadi juga sudah Mas Panji sampaikan, gunakan antivirus terupdate dan terpercaya, betul. Artinya memang tidak ada antivirus yang paling sempurna. Tapi antivirus yang selalu terupdate, insya Allah itu adalah bagian dari menyempurnakan, ya. Karena ya itu tadi, virus itu ternyata bermutasi terus ya Mas Panji ya. Baru keluar virus satu, datang lagi virus yang lain. Ini yang harus diupdate terus antivirusnya. Saya pernah tanyakan ini juga ke BSSN, ternyata saya tanya BSSN, sebetulnya apa antivirus yang bagus untuk Indonesia? Kenapa nggak BSSN, Badan Siber Sandi Negara, menerbitkan atau membuat antivirus untuk negerinya sendiri? Saya bilang kayak gitu waktu itu. Cuma ternyata mereka juga pakai punya pihak lain ternyata. Pihak lain yang ternyata kuncinya adalah melakukan updating secara berkala. Itu yang menjadi keamanan cybernya semakin baik. Kemudian update OS tadi betul, kemudian cadangkan backup, harus punya backup cadangan sendiri, apakah di flash disk atau sekarang sudah banyak ya, mobile disk 1 tera, 2 tera, gunakan perencanaan secara berkala. Kemudian tidak mengunjungi situs terlarang, ini juga harus hati-hati nih. Install download aplikasi dari App Store yang terpercaya, nonaktifkan fitur makro pada dokumen dan sumber tidak dikenal, gunakan software asli. Nah ini yang penting, software asli bukan bajakan. Kayak tadi yang dicontohkan Mas Panji itu menarik. Kadang-kadang karena keterbatasan kita ya, saya sendiri masih kadang-kadang nyari-nyari gitu. Aduh, ada kebutuhan ini, ada kebutuhan ini, gimana ini ya? Karena keterbatasan ya mau nggak mau kita cari lagi file-file yang untuk membantu kita. Nah ini diharapkan memang kita sudah tidak menggunakan software-software bajakan. Insya Allah di Direktorat SMA sih saya melihat termasuk server kita ya Mas Panji yang sudah dibangun sejak tahun 2000 berapa? 2010 ya Mas Panji ya. Hampir 10 tahun lebih ya. Ya. Sudah lumayan mumpuni lah. Karena juga kalau cloud-nya 2017. Cloud-nya 2017 ya. Kalau security-nya Mas? Security-nya sudah dari awal. Dari awal ya. Oke. Artinya ini kan sudah membuktikan bahwa tingkat keamanan kita sudah bagus Mas Panji. Karena memang kita gunakan software-software yang asli untuk penginstalan di server kita. Dalam satu hari pernah sampai 700 upaya penetrasi ke firewall kita. Itu penetrasi. Penetrasi. Tapi alhamdulillah. Berarti 700 kali upaya. Sebulan 700 kali 30 itu 21.000 ya. Iya. Tapi alhamdulillah semuanya tidak berhasil. Aman ya. Alhamdulillah. Ini salah satu upayanya. Seandainya kita terkena ransomware, isolasi komputer, kemudian kumpulkan bukti, gunakan data jandangan, telaah ulang protokol keamanan. Waspada aplikasi palsu, lindungi data pribadimu. Oke, ini fake app yang tadi juga Mas Panji sampaikan. Software bajakan sudah jangan digunakan, kecuali terpaksa ya Mas Panji. Yang penting kita kenali dari mana sumbernya Pak. Oke. Minimal, kalau memang kebutuhan ya Pak ya. Ini Facebook yang tadi Mas Panji persis nih, Facebook ternyata ada, jadi hati-hati sudah kita mau ketik Facebook, pada saat mau loginnya, ternyata sudah berubah jadi Facebook. Kalau ini mungkin masih lumayan lah ya, karena sosial media, tapi kalau misalnya perbankan, contoh kayak Mandiri nih, begitu kita mau, internet banking ya, ternyata tuh thg.org.ng, karena kadang-kadang kita buru-buru pakai Mandiri internet, nggak taunya itu bukan aplikasi yang asli dari Mandiri. Jadi dia menduplikasi ya Mas Panji namanya kayak gini ya. Di cloning saja Pak, itu indeksnya. Di cloning indeksnya ya, Yeah. Nanti di collect datanya, dia akan masuk ke dalam aplikasi itu gitu ya Mas Panji ya. Ya, saya balikin lagi nanti Bapak ngakses ke situs aslinya, saya redirect ini nanti. Ibaratnya seperti itu. Oh iya. Nah ini yang harus hati-hati. Kalau mungkin Facebook, sosial media ya pada akhirnya friend kita hilang di sosmed lah. Tapi kalau udah
masalah perbankan ini yang harus hati-hati, bisa-bisa rekening kita bisa jadi nol itu ya, ini salah satu penyebab karena ketidakhati-hatian juga. Ini oke, vaksinasi ini nggak usah. Waspada phishing, tidak unduh sembarangan, perhatikan siapa pengirim email, juga hati-hati. Terus saya mungkin lebih ke masalah undang-undang ITE ya. Ini masalah penyadapan juga harus hati-hati. Penanganannya kayak tadi Mas Panji bilang, saya bisa di-trace gitu ya. Saya ada posisi di mana, kemudian komputernya lagi ngapain. Nah, itu adalah pihak-pihak yang memang yang punya upaya untuk usil atau mencari data-data tertentu untuk kebutuhannya mereka gitu. Penanganannya yang pertama adalah tadi Mas Panji sudah sampaikan adalah HTTPS, itu juga penting Mas Panji. HTTP dan HTTPS ini yang harus hati-hati. Saya juga bingung untuk yang SINDE kita Mas Panji, setahu saya itu masih HTTP ya Mas Panji? Sudah HTTPS Pak? Sudah HTTPS ya? Sudah. Kalau nggak salah tahun lalu apa dia masih HTTP itu? SINDE 2 tahun lalu masih HTTP, ya? Masih HTTP. Saya sempat komplain atau mungkin mengingatkan. Tapi sekarang udah HTTPS ya? Oke, nanti sambil dicek juga ya. Aplikasi di Senayan ada beberapa banyak masih HTTP. Nah itu dia itu yang jadi rawan ya Mas Panji kalau misalnya kita masih menggunakan HTTP. Sementara kayak Alhamdulillah SMA taat azas masih Pak. Ya karena kita koordinasi dengan Pusdatin terus lah. Iya. Jadi memang harus begitu saat kita mengembangkan aplikasi harus benar-benar melihat dari source yang adanya, kemudian koordinasi dengan pengelola internet di Kemendikbudristek. Gunakan end-to-end encryption, gunakan VPN kalau memang diperlukan ya, hindari Wi-Fi publik. Nah ini juga yang harus hati-hati, kadang-kadang kita di manapun karena terbiasa tidak menggunakan mobile data, akhirnya terbiasa di suatu tempat, Mbak, ada dong tanya Wi-Fi-nya apa, di coffee shop, kemudian di lounge, di manapun, padahal itu salah satunya, oh ya yang paling sering di hotel, ini juga harus hati-hati. Saya pernah dapatin di hotel itu, ternyata ada upaya-upaya seperti itu Mas Panji, yang juga harus hati-hati di saat menggunakan Wi-Fi di hotel, karena secara nggak langsung dia akan terkoneksi dengan data atau yang ada di perangkat kita seperti HP ataupun laptop. Kemudian hindari penggunaan perangkat orang lain. Nah ini yang Mas Panji juga bilang tadi, saat kita pinjam ya, misalnya pinjam laptop dong mau buka email, jangan lupa di sign out. Nah itu penting, karena kalau misalnya nggak di sign out, ya udah berarti pada saat dia auto login misalnya, ternyata sudah bisa digunakan oleh pihak lain. Apalagi kita dulu zamannya masih menggunakan kafe internet ya, misalnya harus hati-hati saat menggunakan perangkat yang bukan milik kita. Yang masalah password tadi, penebakan password itu orang bisa usil, orang bisa ngetes ya. Jadi benar tadi sudah harus kombinasi dengan beberapa variabel supaya nanti semakin sulit untuk dilacaknya. Di sini ada dictionary attack, kemudian brute force attack, kemudian pengumpulan informasi pribadi kayak tanggal lahir, tanggal jadian, tanggal anggota keluarga dan lain-lain ini juga harus hati-hati. Kita sebagai pegawai negeri sebetulnya sudah agak sulit ya, karena mereka orang luar sudah langsung tahu itu tanggal lahir kita di NIP. Ini menjadi harus diantisipasi dari kita sendiri. Sedikit lagi, lebih ke undang-undang ITE-nya aja ya. Password tadi sudah Mas Panji jelaskan, hati-hati ada yang mengintip password kita, bagaimana sistem elektronik seharusnya. Jadi penyelenggaraan sistem elektronik harus memenuhi persyaratan minimum sesuai Undang-Undang ITE. Jadi kita sudah punya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Nah, ini kenapa penting harus dipelajari, kita ini adalah pengguna. Di saat kita pengguna tersesat, jangan-jangan kita juga bisa menjadi disalahkan. Karena kita menggunakan transaksi elektronik yang tidak sah. Ini juga harus hati-hati untuk teman-teman semua ya. Harus dilihat meliputi aspek ketersediaan, keutuhan, autentik, kerahasiaan, dan keteraksesan. Nah, ini sanksi. Sesuai PP PSTE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, mulai dari teguran, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, dan dikeluarkan dari daftar. Nih, perbuatan terlarang berdasarkan Undang-Undang ITE ini harus hati-hati ya. Kayak tadi mungkin saya misalnya di trace gitu ya, kemudian Pak Dhani posisi ada di sini. Ya mungkin mereka bisa, tetapi kalau itu nanti tertangkap ya, atau misalnya terlacak bahwa si ini yang menggunakan akses. Mengakses sistem dengan sengaja dan tanpa hak, sanksinya itu adalah 6 tahun penjara atau denda 600 juta. Contoh mengakses apa nih Mas Panji? Misalnya Sinde nih Mas Panji. Sinde, kemudian kita nebak-nebak username password, itu termasuk bagian dari mengakses apa bukan Mas Panji? Iya. Lebih tepatnya sebetulnya mengaksesnya itu penetrasi ya. Penetrasi. Ya, artinya kan ya masih termasuk juga ya, ini juga harus hati-hati berarti. Saat kita masuk menggunakan Sinde orang lain ya, karena kelihatannya nih Sinde kita semuanya teman-teman belum banyak yang dirubah username sama passwordnya. Ini harus hati-hati, kalau masih menggunakan password standar, segera di-update dengan password yang aktual. Karena di saat itu sudah bisa masuk, maka itu adalah pintu celah untuk orang yang usil masuk ke dalam sistem ya. Kemudian yang kedua, menyadap data dengan sengaja dan tanpa hak, sanksinya 10 tahun penjara dan atau denda 800 juta. Memodifikasi data dengan sengaja dan tanpa hak, sanksinya 8 tahun atau denda 2 miliar. Lumayan gede juga. Kemudian mengganggu sistem dengan sengaja. Tadi sebentar. Menyadap data dengan sengaja dan tanpa hak. Nah, contoh kita ngelihat di Vicon kita ini ya. Vicon kita ini tadi direkam ya Mas Panji ya? Direkam ya. Pak. Direkam ya. Pada saat kita mau awal kan ada peringatan tuh dari Zoom-nya. Apakah Anda setuju bahwa percakapan semua ini direkam? Ya, di saat kita setuju, maka kita bisa ikuti Vicon Zoom ini. Tetapi di saat kita nggak setuju, Anda bisa meninggalkan leave it ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini juga penting, hati-hati. Kadang-kadang kita nggak sengaja atau mungkin ya karena ingin bikin catatan-catatan, kita rekam lah misalnya lagi rapat, lagi pembahasan. Tujuannya hanya untuk sebuah catatan misalnya, tetapi padahal itu tanpa izin. Nah, ini harus hati-hati, tanpa izin itulah yang bisa menjadi unsur penyadapan atau melakukan rekaman dengan sengaja dan tanpa hak. Itu bisa terkenakan sanksi 10 tahun penjara. Jadi hati-hati di saat kita suka melakukan aktivitas perekaman data, audio maupun video, itu harus seizin dari si pembicaranya, karena apa? Itu bagian dari Etika. Penyelenggaraan Undang-Undang ITE ya Mas Panji ya. Ya. Oke, kembali mengganggu sistem, memalsukan data dengan sengaja dan tanpa hak, sanksinya 12 tahun. Dan paling gede ini nih, 12 miliar, memalsukan data dengan sengaja dan tanpa hak. Jadi harus hati-hati kita dalam melakukan aktivitas transaksi secara elektronik. Oke, kayaknya itu saja Mas Panji dari saya tambahannya. Terima kasih. Ini saya rasa penting untuk bisa kita applicable-kan di setiap aktivitas penggunaan transaksi elektronik kita. Dan terima kasih untuk teman-teman tim di Tata Kelola, Mas Panji dan Mas Wika semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak pada Pak Dhani dari bidang Sarpras ya atas presentasinya. Dari sini kita bisa tahu juga dari sudut pandang
bahwa dari sudut pandang undang-undang ITE itu ternyata seperti apa, bahwa ternyata sanksinya ternyata cukup berat ya seperti itu, dan juga jadi ada tambahan bahwa cara-cara mencuri data, terus tips dan triknya juga tadi kita dapat tambahan lagi dari Pak Dhani ya. Sekali lagi terima kasih Pak Dhani. Baik, untuk teman-teman yang lain silakan ya, mau ada pertanyaan silakan. Bisa dengan raise hand atau mengacungkan tangan atau langsung saja berbicara, atau kalau ada yang mau chat silahkan. Belum ada Mas Wika atau Mas Panji. Kalau bisa ini kita angkat ke podcast ya. Mungkin dari teman-teman tata kelola lah yang menginisiasi, jadi diangkat. Bisa diundang nih teman-teman di BSSN. Saya punya kontak personnya, dia jadikan narsum ya, untuk pemahaman kepada anak-anak SMA. Dan bisa podcast live Instagram atau live YouTube, monggo aja, bisa diatur waktunya nanti. Baik Pak, mudah-mudahan nanti kita bisa wujudkan hal itu. Sedikit Mas Panji, Mas Wika. Iya Bang. Rumbuk. Mungkin mohon diingatkan juga ya ke teman-teman Mas Panji ya terkait dengan SINDE ya. Ini SINDE ini kan kita kan sering nggak update itu terkait dengan halo? Ya, suara hilang Bang tadi. Ini terkait dengan statistik personal maupun satker itu. Jadi kalau bisa diedukasi dia teman-teman ini. Jadi kan beberapa kali tuh Ibu Kasubag TU, Pak Direktur juga mengingatkan ini terkait dengan statistik personalnya gitu kan, persentasenya gitu masih banyak yang 50. Pak Dhani juga termasuk juga sering mengingatkan juga itu, Mbak Fatnur juga kita juga. Itu mohon diinformasikan juga deh ke teman-teman. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui cara mengupdate-nya gitu. Itu terkait dengan SINDE. Terus terkait dengan penggunaannya juga gitu. Ternyata kalau SINDE ini kalau nggak diakses dalam seminggu atau seminggu ya, kalau sama sekali nggak dikunjungi itu secara otomatis dia keluar langsung gitu. Dan banyakkan teman-teman mungkin abai atau gimana gitu ya, tidak lupa mengakses ke SINDE, jadi terkeluar sendiri dan lupa dengan passwordnya gitu. Dan ini yang berulang kali teman-teman di Direktorat SMA menanyakan ke tim kita terkait dengan passwordnya gitu. Mungkin perlu diingatkan itu juga Mas Panji dan Mas Wika. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Waktu sejenak Wika. Silakan untuk Pak. Tadi Bang Jim. Izin juga untuk Bapak Ibu mengingatkan kembali, merefresh kembali bagaimana sistem dari SINDE itu sebetulnya bekerja. Nah, betul tadi yang Bang Jim sampaikan bahwa SINDE itu bila mana kita tidak akses dalam kurun waktu sampai rentang 7 hari atau 6 hari itu akan sign out atau left out. Nah, otomatis kita tidak, kalau yang pengguna aplikasi di gadget pasti nggak ada notif, kemungkinan besar tidak ada notif lagi seperti kita WhatsApp, ketika ada chat masuk maka akan ada 1, 2 sampai selanjutnya. Sama seperti SINDE, bila mana kita sudah sign out atau auto sign out maka nggak akan ada, belum tentu muncul notif-notif itu, dan kita mengklaimnya kita tidak terima apapun. Padahal kita sebetulnya tidak mengakses. Coba kita biasakan setiap hari untuk bisa membuka dalam sejenak di kantor atau mungkin di pas yang kebetulan WFH atau lagi kegiatan, bukalah setiap hari untuk SINDE, aplikasi mobile-nya itu, karena aplikasi mobile pastinya akan lebih lambat daripada server atau yang berbasis webnya langsung di PC.
hanya paling tidak itu membantu memberikan notifikasi. Tapi notifikasi itu sendiri kalau kita tidak akses juga tidak akan dapat. Maka tiap hari minimal kalau kita memang tidak sempat pun 6 hari atau setiap hari Senin atau di waktu pagi kita buka Sinde. Jadi habit itu tentunya berpengaruh terhadap kinerja dari sistem yang kita gunakan sebetulnya. Nah, itu salah satunya. Keduanya, password yang sudah diberikan sebelumnya oleh admin Sinde itu standar dan semuanya itu sama. Sesungguhnya silahkan diganti sesuai keinginannya, dan bukan hanya sekedar ganti tapi mohon diingat, karena mengingat itu lumayan memakan memori yang cukup di sela-sela aktivitas kita, tapi mau tidak mau kita harus dipaksa oleh sistem untuk mengingat. Nah, silahkan diganti, ada fitur untuk mengganti password oleh mandiri masing-masing, sehingga seperti tadi Pak Dhani mengingatkan, itu bisa dipenetrasi orang lain atau dengan akses social engineering seperti itu. Ketiganya, Sinde itu juga terpengaruh statistik personal dan unit atau lembaganya itu, diantaranya selain juga pengguna itu tidak merespon segera, baik itu surat masuk atau disposisi masuk atau informasi masuk, nilai yang tertinggi adalah disposisi masuk. Karena itu sifatnya perintah atau instruksi untuk melaksanakan sesuatu atau mewakili sesuatu, tugas di luar oleh pimpinan. Nah, kalau itu tidak segera, maka tapi salah satu upaya meminimalisir bahwa statistik kita perlu didongkrak, itu secara estafet atau safari atau saling mengingatkan, coba direspon walaupun sebetulnya kegiatannya sudah lewat, tapi kita coba untuk mengcleaning notifikasi atau pesan-pesan yang sebetulnya kita masih punya hutang, tapi sudah lewat tengah waktu. Artinya by sistem itu kan memiliki timestamp untuk mencatat log-log mereka di sistem oleh server, maka mereka menyematkan timestamp. Itu juga ikut mempengaruhi bagaimana statistik kita. Saya sudah merespon, tapi sudah lewat tengah waktu. Itu juga mempengaruhi kemungkinan besar itu untuk mencapai 100 juga akan terkendala. Karena banyak hal, salah satunya respon dari penerima, lalu penerusan atau disposisi dari pimpinan, lalu surat-surat yang tidak dikirim atau tidak difinalkan, hanya mengambil nomor-nomor surat tadi, ya mohon maaf ini mengingatkan operator. Terus surat yang direspon juga kurang atau tidak segera kepada pihak eksternal. Salah satu contohnya mungkin kita ada surat yang harus di-approve oleh Pak Dirjen. Pak Dirjen juga perlu diingatkan, makanya ada gunanya sekretaris itu untuk mengingatkan pimpinannya, dan disarankan juga setiap bidang ada sekretarisnya untuk bisa mengingatkan pimpinan-pimpinan di bidangnya masing-masing, atau ikut membantu bila mana pimpinan itu sibuk harus bagaimana, seperti itu. Jadi faktor-faktornya bukan hanya sekedar merespon, tapi lewat tengah waktu juga akan mengurangi statistik personal. Itu yang memang tidak disampaikan tidak secara eksplisit disampaikan oleh para narasumber untuk tema-tema Sinde, tapi secara sistem logikanya kami yang yang banyak berkecimpung atau mengenal habit dari aplikasi, itu ada timestamp. Dan timestamp itu pasti akan mencatat at event sampai ke detik. Nah, itu yang akhirnya menjadi metadata tadi. Jadi itu nggak bisa dihapus dan tidak bisa dimanipulasi lagi, sehingga itu mempengaruhi statistik. Idealnya ketika semuanya itu tidak lewat tengah waktu, maka pasti
kemungkinan besar bisa 100% sesuai harapan Pak Direktur atau Bu Kasubag dan kita semua. Itu sedikit tambahan mengingatkan tentang SINDE. Pada intinya bukan hanya SINDE, semua aplikasi itu kembali ke habit kita, di mana kita selalu mengakses setiap saat, setiap hari minimal, ada apa ya. Lebih baik mungkin kalau saya menasihati diri saya sendiri, lebih baik saya kepo kepada hal itu sendiri daripada kita untuk hal yang lain. Seperti itu, Bang Jim, Mas Vika. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas masukannya, Mas Panji, tentang SINDE ya. Mas, boleh baik. nanya Mas, sebentar Mas. Boleh, silakan Pak. Mumpung di SINDE Mas. Ya, saya pakai punyanya Mbak Titik ke Mas Panji, mumpung di SINDE. Tadi saya sebenarnya nggak ikut dari awal ya, jadi karena sudah mendengar SINDE, saya punya keluhan seperti ini. SINDE yang sekarang itu berbeda dengan SINDE yang dulu. Kalau SINDE yang sekarang, saya mau menginformasikan surat, itu harus mengetik manual dulu ke kolom yang harus diketik, misalnya namanya Dian Pangarso. Saya harus ngetik Dian. Nanti namanya Dian banyak banget, dari sub lain itu ada. Kalau dulu kan sudah tersusun rapi, di mana subkoordinator menginformasikan kepada stafnya atau teman-teman itu sudah ada nama-namanya. Misalnya Dian Pangarso, Fitriana, dan seterusnya. Yang kedua, ketika saya mengetik namanya Fitri, itu kan banyak. Kalau kita salah mengetik satu aja, itu sudah blank. Balik lagi ke depan menunya. Nah itu saya mohon mungkin bisa dibetulkan menjadi seperti dulu lagi. Jadi ketika saya mau menginformasikan, lebih cepat, lebih gampang, langsung kepada person to person yang memang ada di bidangnya masing-masing. Terima kasih Mas Panji. Baik Pak, terima kasih Pak Untung. Nah, langsung aja nggak apa-apa ya Mas Vika ya, simultan aja ya. Silakan Mas. Kemungkinan besar Pak, tapi saya belum bisa memastikan. Paling tidak secara yang pernah disampaikan pada pembaharuan atau pemutakhiran SINDE dengan strukturnya, itu kan beberapa ada perubahan-perubahan penyesuaian di SINDE yang memang saya sendiri juga awalnya agak bingung Pak untuk melihat perkembangan SINDE untuk bisa diselaraskan dengan struktur reorganisasi kita, di mana tidak ada kasubdit dan tidak ada kasih, sehingga di situ muncul fungsi dan subfungsi. Namun seperti yang sudah sesuai edarannya di situ untuk setingkat kasih, awalnya malah setingkat koordinator itu menjadi staff semuanya, bukan ke level manajemen, artinya tidak bisa mendisposisi atau menyampaikan surat lagi kecuali Pak Direktur dengan Bu Kasubag. Namun akhirnya koordinator diberikan kewenangan untuk manajemen sehingga masih bisa meneruskan, sehingga itu juga kemungkinan besar berpengaruh terhadap search engine dari aplikasi tersebut. Ketika Pak Untung mencari nama, maka Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu di-load semuanya. Jadi tidak terkotak seperti yang dulu. Karena kewenangan Pak Untung, mohon maaf, dulu memang manajemen Pak, tapi karena ada kebijakan dari edaran pengelola SINDE pusat itu menjadi tidak ada otoritas itu atau hak akses seperti itu, akhirnya dampaknya juga akan banyak. Nah, keduanya pengguna SINDE karena di push juga untuk menggunakan lebih aktif, konsekuensinya kalau dulu kita rasakan mudah enak banget karena apa? Unit pertama yang menggunakan itu SMA, bukan SMP, bukan SMK, bukan SD. Itu pertama kali, bukan GTK juga. Pertama kali yang diperkenalkan dan menggunakan dan sudah settle sebetulnya SMA. Hanya perkembangannya
dalam perkembangannya begitu disosialisasikan lebih, itu Sinde tetap harus digunakan dengan kebijakan-kebijakan sentral, otomatis nama yang di-load pun akan semakin banyak. Dulu saya lihat, dan itu juga saya dapat informasi dari pengelola Sinde pada waktu itu masih di Pusdatin dan menuju transisi ke Biro, sangat sedikit memang yang menggunakan Sinde untuk benar-benar ini applicable. Tapi ketika sekarang jadi banyak kemungkinannya, itu salah satunya adalah karena hak akses, keduanya juga karena banyaknya sekarang yang sudah menggunakan, bahkan berkompetisi dari statistik lembaga dan personal seperti itu. Nah, tapi hal itu bisa nanti saya coba koordinasikan mungkin juga beberapa teman yang memang punya kontak atau PIC dengan Sinde, pengelola Sinde pusat, karena itu ada di urusan super admin. Kalau dari kami sebetulnya admin unit itu diberikan otoritas untuk membentuk struktur internalnya saja, tapi kalau untuk ke arah yang lebih lagi itu ada di super admin, tapi bisa kita koordinasikan, mungkin pertanyaan tersebut juga bisa kita lebih pastikan ke mereka, dapat jawaban yang pasti, nanti kita informasikan kalau memang sudah jelas permasalahan situ. Atau mungkin Cindy juga versi-versinya selalu terus update, di mana di sudut sana sini pasti banyak bugnya, dan pernah juga Cindy itu juga collab terhadap data yang saling berantakan. Dan di SMA pun kalau kita lihat dari sisi admin, banyak user-user yang dititipkan ke SMA yang memang user-user kayak zombie seperti itu, Pak. Tidak jelas ini kemana unitnya masuk dan hak aksesnya apa gitu. Jadi nggak jelas seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya menjadi satu pertanyaan kami untuk koordinasi setiap Sinde. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Manji. Berikutnya untuk teman-teman lain mungkin ada yang mau bertanya lagi, monggo silakan. Sepertinya sudah tidak ada ya. Atau mungkin begitu saja nanti, mungkin kalau sekarang belum ada pertanyaan mungkin bisa dilanjut nanti kalau ketemu di luar sesi itu ya Mas Mandi ya, di luar sesi Mas Ika gitu. Ya. Tuh. Mungkin kalau misalnya masih ragu-ragu ya kira-kira perilaku saya selama ini itu sudah benar atau belum gitu dalam hal mengamankan akun saya gitu, apakah saya salah begini, itu mungkin bisa ditanyakan next ya Mas Panji ya di sesi lain gitu, atau kalau ketemu pasti kita di kantor support. gitu ya. Siap. Kalau gitu Bapak Ibu kita lanjut ke sesi berikutnya. Ya, ini untuk sedikit merefresh ya, kita akan ada sedikit kuis ya, kuis sedikit untuk merefresh kita terhadap materi yang sebelumnya tadi gitu. Mungkin untuk kuis bisa dipandu oleh Mas Martin ya, silakan Mas Martin. Izin untuk ini ya, video agak berat ini meringankan koneksi. Oke, terima kasih Mas Wika. Baik Bapak Ibu, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara ya. Mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement dari Pak Jihad. Mungkin silakan Pak Jihad. Oke, terima kasih Mas Wika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Direktur, Pak Dani, Bu Hastuti, Pak Juanda, Bu Eka, dan semua subkoordinator, dan juga Bapak Ibu, teman-teman Direktorat SMA, dan Bapak Ibu dari Widya Prada Ahli Utama, Bapak Ibu dari Kebijakan, dan lain sebagainya, yang semua hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah tadi luar biasa.
cuma memang agak terkendala, tidak banyak yang diskusi ya. Tadi cuma beberapa saja yang diskusi, cuma 2 orang ya tadi yang diskusi. Saya pikir banyak yang bisa berbagi pengalaman di sharing session ini. Dan tapi tadi materinya mungkin Abah sudah sangat jelas, apalagi tadi Mas Panji ditambah juga dengan paparan dari Mas Dani, ini luar biasa. Terima kasih Mas Dani, yang tidak disangka-sangka ternyata materinya komplit sekali dari BSSN. Itu sebenarnya yang kita inginkan di sharing session ini, karena memang satu-satunya koordinator yang belum mengadakan sharing session di Sarpers nih, kita tunggu nih terkait dengan sharing session di kegiatan apa yang dilakukan di Sarana Prasarana. Jadi walaupun tadi sudah memberikan materi banyak, Mas Dani bukan menggugurkan ya, seharusnya nanti kita tunggu giliran selanjutnya dari bidang Sarpras nih. Ya, tunggu tanggal mainnya Pak Jihad. Ya, kita usulkan terkait dengan tema sekolah masa depan tuh, karena kita nggak tahu tuh sekolah masa depan seperti apa. Mungkin bisa dibantu untuk sharing terkait dengan itu supaya kita sama-sama tahu. Dan ini memang menjadi perhatian kita bersama ya, terkait dengan keamanan data ini. Bagus sekali tadi dengan BSSN juga sudah koordinasi juga. Kita juga berapa kali ya Mas Panji bertemu dengan BSSN di Sarpras juga, karena terkait dengan bantuan TIK dan juga si Mas Pras dengan menggunakan digital sign ya di tingkat sekolah yang inovasinya luar biasa di Sarpras. Kalau tidak dipaparkannya kita juga nggak tahu gitu apa yang sudah dilakukan, ternyata hebat sekali yang dilakukan Sarpras. Mudah-mudahan dengan adanya sharing session ini kita jadi saling berbagi pengetahuan, berbagi praktek baik ya. Kemarin juga kita sebelumnya sudah mendengarkan dari peserta didik, dari penilaian, yang mungkin berikutnya juga ada perlu juga dari Subak Tata Usaha nih. Bagaimana apa yang dilakukan, best practice yang telah dilakukan di Subak Tata Usaha. Sepertinya ini sharing session menjadi budaya yang bagus bagi kita ya, sehingga kita menambah pengetahuan, berbagi bahu-membahu, dan juga kita jadinya orang direktorat itu kan biasanya kalau dianggap sekolah itu tahu semua gitu ya. Jadi kita memang perlu sering berbagi seperti ini, paling enggak seminggu sekali. Kalau kita bikin kegiatan misalnya kegiatan di hotel Senin, Selasa, Rabu, itu kan Rabu siang paling tidak kan sudah selesai. Mungkin bisa kita rutinkan misalnya di Rabu siang gitu, atau hari Kamis pagi sebelum kegiatan bisa dilakukan sharing session minimal seminggu sekali gitu ya, bagi dari tim direktorat bergantian di semua bidang sesuai dengan tema-tema tertentu. Dan untuk tema kali ini tentang keamanan data, saya mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya bagi tim IT kita, Bang Jim, Mas Panji, Mas Wika, dan teman-teman semua dari tim IT. Dan juga kita harapkan tim IT kita juga banyak mendapat masukan gitu ya, ditambah dari perwakilan dari bidang-bidang. Kayak Mas Tian itu bagus sekali, jadi kita adalah tim direktorat bukan hanya di bidang tata kelola saja, semua perwakilan dari bidang perlu ada gitu tim IT-nya untuk bergabung secara rutin membicarakan mengenai IT, TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi di direktorat SMA kita, sehingga kita tambah bagus, tambah baik lagi ke depannya, termasuk media sosial dan publikasi kita. Alhamdulillah, terima kasih. Pemenang kuisnya juga tadi harusnya diinfokan dari awal gitu ya, bahwa tidak ikut yang tata kelola, tapi kan nggak rame juga kalau nggak banyak yang ikut. Jadi ya ini kita pur aja masih menang juga gitu ya, banyak teman-teman bidang tata kelola. Jadi mudah-mudahan dari bidang lain juga ikut berpartisipasi, terutama di kuis-kuis apabila ada sharing session berikutnya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita akhiri kegiatan sharing session kali ini, bagaimana tentang kerentanan keamanan data ya, keamanan aplikasi di sisi pengguna ya, karena kita semua pengguna. Mungkin kita bisa bertemu lagi di sharing session berikutnya yang dipelopori oleh bidang sarana prasarana. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik.
Ya, baik, karena sudah selesai semua sesi hari ini Bapak Ibu dan sudah ada closing statement dari Pak Jihad, maka dengan ini acara sharing hari ini kita cukupkan ya. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah selesai silahkan boleh leave. Ya.